Halo teman-teman, salam sehat selalu. Untuk kita semua salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kali ini saya akan berbicara tentang pemain-pemain yang segera nanti sedang OTW untuk dinaturalisasi, di mana mereka juga ikut bermain kemarin di Liga Utama di Eredivisie, ya, di Liga Belanda. Itu siapa lagi kalau bukan ada Tom Haaien yang bermain di Heerenveen, juga ada Nathan Cho yang dipinjamkan dari Swansea ke Heerenveen, dan Ragnar Oratmangun, ya, yang bermain untuk Fortuna Sittard, karena Fortuna Sittard ini menjadi tuan rumah untuk menjamu Heerenveen di dalam pekan ke-20 yang sudah dilakoni oleh kedua tim dari 18 tim yang ada di Eredivisie, di mana kita tahu bersama bahwa PSV Eindhoven sedang memimpin klasmen, jauh ada di atas, dan PSV kemarin juga melakoni laga yang sama dengan duel Fortuna melawan Heerenveen, dan PSV harus bermain imbang dengan tuan rumah Ajax 1-1. Sementara klubnya Tom Haaien yang bertandang ke klubnya Ragnar itu juga harus bisa mengakhiri laga dengan hasil imbang 3-3. Nah, yang menarik bahwa ada 3 pemain yang ada di sini yang sedang sekarang menunggu untuk dinaturalisasi, di mana kita tahu juga mereka akan menjadi bagian terpenting di dalam timnas yang ditangani oleh Sintayong nantinya pada bulan Maret yang akan datang, ya, menghadapi Vietnam dalam 2 pertandingan lanjutan di kualifikasi zona Asia atau pra Piala Dunia di grup F, di mana kita akan bermain pertama di Gelora Bung Karno ya pada tanggal 21 Maret, dan 5 hari kemudian kita bertarung di Stadion Maidin di kota Hanoi menghadapi The Golden Stars Warriors Vietnam. Ini dua laga yang penting yang tidak boleh kita kalah. Kalau kita kalah, peluang kita untuk bisa lolos ya keluar ke babak selanjutnya ini kecil sekali, ya. Karena kalau kita bisa tidak kalah melawan Vietnam, katakan kita menang di Jakarta dan di Hanoi kita bermain imbang saja, peluang itu akan lolos. Karena kita masih akan balik dengan pada bulan Juni akan bermain 2 kali menghadapi Irak dan menghadapi Filipina. Nah, 3 pemain ini ada kemarin bertarung ini, baik Tom dan Ragnar, tapi hanya 2 dimainkan. Nathan Cho yang sekarang tinggal menunggu untuk ambil sumpah, karena seharusnya dia ambil sumpah bersama dengan Jay Ises pada 28 Desember tahun lalu, itu gagal, ya, ada penundaan, sehingga Ragnar ini tinggal ditunggu, ya, karena Swansea mungkin menahan dia waktu itu. Sekarang Swansea sudah meminjamkan ke Heerenveen, jadi peluang terbuka untuk Nathan datang ke Indonesia, karena PSSI dalam hal ini menanti dia, kesediaan waktu dia. Tergantung dari Nathan kapan punya waktu, harus cepat datang, karena hanya persoalan ambil sumpah sebenarnya yang sudah dijadwalkan sebelumnya bersama dengan Jay Ises. Ya sayang memang, tapi tidak mengapa, tetap PSSI menanti Nathan Cho, pemain muda ini yang mungkin saja kalau cepat dinaturalisasi dia bisa bermain bersama pasukan STY di U23 Piala Asia putaran final yang akan berlangsung di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei yang akan datang. Nah, saya kembali ke Ragnar dan Tom Haaien yang bertarung membela klub masing-masing. Ya, keduanya memang tidak main sejak awal, ya. Masuk di babak kedua. Kalau Ragnar itu masuk, ya, ketika di awal babak kedua sudah dimainkan menggantikan Christopher Petersen. Nah, kemudian disusul ketika Ragnar sudah mungkin 10 menit di lapangan atau tidak sampai 15 menit, Tom Haaien masuk, ya. Kalau nggak salah di menit 64 atau 65, ya, dia masuk untuk menggantikan Simon Olsen. Nah, kedua pemain ini bertemu di lapangan. Ragnar itu bermain di depan, mungkin agak melebar ke sayap, sementara Tom kita tahu bersama bermain sebagai gelandang. Gelandang bertahan yang mengatur ritme permainan dari Heerenveen, dan keduanya mengakhiri laga dengan 3-3, dan sempat juga terlihat keduanya sempat ngobrol di akhir pertandingan untuk berbicara. Ya, siapa tahu mereka ngobrol untuk kapan bisa ke Indonesia, ya, untuk bisa ambil sumpah, karena sebelumnya mereka harus bisa melewati tahap-tahap di DPR RI tentunya, ya. Baik di Komisi 3 dan Komisi 10 ada paripurna di sana. Kemudian ada Kepres turun, baru mereka diambil sumpah. Ya, semoga sebelum duel melawan Vietnam mereka sudah selesai. Nah, Nathan Cho yang ditunggu untuk bisa bermain, sayang hanya diparkir oleh pelatih Heerenveen, Kees van Wonderen, dan tidak memainkan. Kees van Wonderen ini hanya menyuruh Tom Haaien yang dimainkan di
babak kedua ya, menggantikan Simon Olsson ini. Padahal saya juga mengharapkan bahwa ingin melihat penampilan juga dari seorang Nathan Cho yang tetap duduk di bangku cadangan. Sementara Ragnar sudah memperlihatkan penampilan yang bagus ya, bermain di babak kedua hampir 40 menit dia bisa bermain setelah menggantikan Christopher di sana. Dan saya berpikir bahwa mungkin saja PSSI akan cepat mengambil langkah untuk bisa memproses mereka, karena sampai kemarin itu mereka masih dalam tahap penggodokan untuk cepat diambil karena berpacu dengan waktu ya untuk bisa mendatangkan mereka. Ada 4 ya, karena Jai sudah oke, tinggal Tom, Ragnar, Nathan tinggal ambil bahkan sumpah. Satu lagi Martin Paes. Tapi mungkin saja diutamakan ya Tom dan Ragnar untuk lebih dulu ya, walaupun Martin Paes ini mungkin akan menyusul belakang, kalau tidak melawan Vietnam ya mungkin melawan Irak dan melawan Filipina juga di Jakarta baru bisa Martin Paes. Tapi yang memang dibutuhkan karena kita punya kelemahan di lini depan. Kalau lihat dari Piala Asia kemarin harus ada Rafael Struijk, tidak boleh dibiarkan sendiri, harus ada pemain depan yang bagus ya, dan Ragnar bisa menjadi salah satu jawaban. Walaupun juga kita perlu striker ya, karena Pak Ketua Umum Pak Erik juga menginginkan striker yang sekarang sedang digodok dicari oleh STY untuk bisa melihat siapa striker yang bisa didatangkan. Semoga ada striker baru yang bisa muncul, tapi yang pasti sekarang fokus dulu ya untuk bisa menggolkan Ragnar dan Tom Haye di samping pengambilan sumpah dari Nathan. Paling tidak kalau dengan 3 pemain ini akan menambah kuat kita, karena kan sudah ada Jay Ises ya. Makanya saya berbicara dengan 3 ini akan makin lengkap. Artinya kelemahan juga di belakang yang kita lihat bersama di Piala Asia kemarin, banyak melakukan blunder, ada gol bunuh diri yang terjadi. Ini bisa tertutupi dengan adanya Jay Ises yang bisa bermain bagus ya di belakang. Karena Jay juga kemarin udah tampil walaupun dia di injury time masuk di babak kedua, karena kan masih proses pemulihan yang utuh untuk prima bagi tubuh dia. Jadi pelatih Paolo Vanoli memainkan dia ketika lawan Parma, main di Parma. Venezia itu kalah dengan 1-2 melawan tuan rumah Parma, karena baik Venezia dan Parma ini difavoritkan untuk bisa lolos ke Serie A pada musim depan. Namun ini suatu kabar yang bahagia kalau Jay Ises sudah bisa bermain, walaupun hanya menitnya sangat sedikit dia bermain, tapi sudah oke ya, karena ini salah satu pemain baik sebelum dia sakit ya, paru-paru dia menjadi 9 pertandingan sebelumnya Jay bermain bagus. Nah kalau Jay sudah oke dan nantinya Maret bermain, Tom sudah rampung semuanya pengurusan dia untuk naturalisasi bersama dengan Ragnar, Nathan ambil sumpah, ini sangat baik buat kita. Nah kita masih menunggu kabar selanjutnya ya dari proses mereka, tapi yang pasti pemain-pemain yang kita butuhkan ini selalu mendapatkan jam bermain di klub mereka, terutama bagi Tom, bagi Ragnar, dan memang pantaslah mereka berada di tim kita karena bagaimana mereka bermain dengan sangat dewasa, visi bermain bola dengan sangat bagus, dan itu yang kita perlu. Dan pasti STY tahu ketika STY merekomendasi pemain-pemain ini sudah disetujui oleh Pak Erik dan mereka sudah datang ya, bahkan sudah bersalaman dengan Pak Erik, tinggal proses ini kapan, karena banyak teman-teman juga yang bertanya ini, Bung kapan ini. Nah, saya juga sendiri tidak bisa menjawab ini kecuali dari PSSI sendiri, dari Pak Erik, dari Kemenpora untuk melihat sejauh mana. Tapi kabar terakhir memang sudah sementara diproses, makanya berkejar dengan waktu. Semoga ya, saya pikir ketika memasuki bulan Februari ini ya kita berharap paling tidak di awal Maret mereka sudah rampung. Semoga. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Ciao.